Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Literasi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Lasveto dari SMK Negeri 1 Kendari. Apa yang dirasakan ketika seseorang yang setiap harinya menjaga orang lain justru berhadapan dengan penyakit yang meruntuhkan tubuhnya sendiri? Itulah yang dialami oleh bidan Elisa Herman, yang kemudian ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Menggapai Mentari. Penulis juga tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai penulis bidan pertama yang menuliskan pengalaman pribadi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah resensi berjudul Ketika Penolong Membutuhkan Pertolongan pada buku Menggapai Mentari karya Elisa Herman yang diterbitkan oleh Penebar Plus, bagian dari Penebar Swadaya Group di Jakarta pada tahun 2016. Buku ini terdiri atas 332 halaman dengan ukuran 20 cm dan termasuk dalam kategori buku inspiratif memoir. Lalu, apa makna di balik judul buku ini? Judul Menggapai Mentari melambangkan tekad seseorang untuk meraih kembali harapan setelah melewati masa-masa sulit. Buku ini menceritakan bahwa setiap cobaan bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan proses untuk bertumbuh menjadi lebih kuat secara emosional maupun spiritual. Lantas, perjalanan hidup seperti apa yang diceritakan? Buku ini mengisahkan perjuangan bidan Elisa Herman yang harus menghentikan pekerjaannya akibat penyakit yang dideritanya. Di tengah rasa takut dan ketidakpastian, penulis memilih tetap berusaha, berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Buku ini juga menceritakan perjuangan penulis untuk mendapatkan testimoni terhadap bukunya dari Joko Widodo yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berbekal tekad, penulis berhasil bertemu langsung dengan beliau. Buku ini juga memuat pengalaman penulis ketika bekerja di Amerika Serikat yang semakin memperkaya kisah hidupnya. Lalu, apa yang membuat buku ini menarik? Menurut pendapat saya, kekuatan utama buku ini terletak pada kejujuran penulis dalam menceritakan setiap pengalaman tanpa menutupi rasa takut, kelemahan, dan pergulatannya. Gaya bahasa yang sederhana, mengalir, dan naratif membuat kisah nyata dalam memori ini terasa hidup dan mudah diikuti. Selain itu, penulis berhasil menyampaikan bahwa menjaga kesehatan, mengendalikan kondisi emosional, dan menguatkan keyakinan kepada Tuhan merupakan bagian penting dalam menghadapi setiap cobaan kehidupan. Bagaimana pengalaman saya setelah membaca buku ini? Setelah membaca Menggapai Mentari, saya semakin memahami bahwa setiap cobaan dapat menjadi proses yang membentuk seseorang menjadi lebih kuat. Saya juga tertarik dengan desain sampul yang sederhana tetapi penuh makna, ilustrasi pembuka pada setiap bab, serta cara penulis menyampaikan kisahnya secara mengalir sehingga mudah untuk dipahami. Meskipun demikian, apakah buku ini masih memiliki kelemahan? Bagian awal cerita terasa cukup lambat dan alurnya beberapa kali berpindah waktu sehingga pembaca perlu lebih fokus. Namun, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai inspiratif buku ini. Oleh karena itu, saya merekomendasikan Menggapai Mentari kepada para pelajar, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum. Itulah alasan saya mengangkat judul resensi Ketika Penolong Membutuhkan Pertolongan. Karena buku ini mengajarkan bahwa dengan doa, harapan, dan keteguhan hati, setiap cobaan dapat menjadi awal untuk bangkit kembali. Saya Melisa Lasveto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Literasi.